Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Kusuma. Saya mahasiswa PPG Biologi dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model Project Based Learning berbasis media poster, di mana video ini saya berikan untuk tugas UKIN. Untuk itu, silakan menyaksikan video yang saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, berarti semuanya keadaan sehat ya. Oh iya, itu ada bangku kosong, tolong isi dulu ya. Milansyah, maju. Nanti diikuti oleh kawan-kawannya. Baik, nanti untuk supaya kelas kita lebih rapi nanti pada saat pembelajarannya, dan kalian tuh bisa menyampaikan ataupun menangkap materi Pak dengan baik. Selanjutnya buku-buku biologi boleh dikeluarkan ya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya ketua kelas, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Maulana Halid. Keterangannya? Izin. Salman. Keterangannya? Alfa. Sinta. Keterangan? Izin. Ada lagi? Habibah. Keterangannya? Izin. Cukup? Sudah. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Nah, untuk hari ini yang memimpin doa, yang datang paling awal pada hari ini, siapa? Fadila. Mana Fadila? Oke, Fadila silakan pimpin doa kawan-kawan kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada Fadila yang sudah memimpin doa kita pada kali ini. Baik, pada hari ini kita masih membahas hal yang sama, yaitu mengenai virus, cuman dengan submateri yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini yang baru, kita mau coba mengingat dulu nih materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat tak ya? Nah, masih ingat tak? Ya, oke. Karena gambar yang depan ini Bapak udah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, coba yang masih ingat, coba Bapak tunjuk ya, karena tadi jawabnya semuanya masih ingat. Bapak tunjuk, coba Inesto. Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Virus bisa dikelompokkan berdasarkan ingat, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan bakteri. Oke, mantap. Ya. Selanjutnya, coba bantu Kasmiati. Ya. Oke, benar sekali jawabannya ya. Jadi virus bisa dikelompokkan juga ya. Salah satunya berdasarkan asam nukleotnya, yaitu ada virus RNA dan DNA. Lanjut di materi yang selanjutnya itu ada yang kita bahas juga tuh. Misalnya coba aja nih. Oke, tepat sekali ya. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke. Nah, stop. Untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan masuk ke submateri yang baru ya. Bapak akan menampilkan gambar. Mungkin kalian sudah pernah mengalaminya juga. Nah, untuk gambar yang di pojok kanan kalian ya, di atas sana. Gambar apa kira-kira? Orang kena bersin ya, flu. Jadi di sini Bapak mau menanyakan, apakah di sini pernah kena flu? Pernah. Oke. Coba kalau seperti itu, Helsi, gejalanya apa-apa aja? Demam, bersin, beringus. Oke. Ya, jawabannya benar ya. Ya, tidak salah. Oke.
Dari yang disebutkan oleh Helsi, mungkin ada suatu penyakit juga yang sedang pernah ya mewabah tempat kita ya, virus yang tidak asing juga penyakitnya. Contoh yang mendekati flu ya, yang sering terjadi di desa kita. Apa ayo? Jadi bisa jawab enggak? Oke, Dwi. Apa Dwi? Penyakit COVID ya. Jadi di desa kita itu pernah terjadi juga terkena wabah ya, pandemi juga tentang COVID ya. Nah, karena kita sudah mengalami hal yang namanya COVID ya, otomatis dua gambar di bawah ini sudah tidak asing bagi kalian. Ya. Pertanyaannya, siapa yang sudah divaksin di sini? Saya, Pak. Oke, yang vaksin Pfizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti sisanya adalah vaksin Sinovac. Jadi, alhamdulillah semuanya sudah divaksin ya. Nah, selanjutnya, manfaat vaksin itu ada enggak? Apa contohnya Cynthia? Iya, meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus COVID ataupun corona ya. Nah, dari kedua hal ini yang Bapak tanyakan, ada yang bisa menyimpulkan enggak kalau virus itu bisa memberikan dampak yang baik dan buruk? Kalau dia berdampak baik berarti contohnya vaksin, berdampak buruk contohnya flu ataupun COVID. Sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan. Jadi virus itu sebenarnya tidak berdampak buruk selamanya. Dia juga bisa berdampak positif, yaitu dalam contohnya pembuatan vaksin. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan, di mana ada berdampak positif dan berdampak negatif. Baik, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, nantinya peserta didik dapat mengelompokkan virus yang menguntungkan dan merugikan. Kemudian, dengan mengerjakan LKPD berbasis poster, nantinya kalian tuh bisa tahu ataupun menganalisis peran virus yang merugikan bagi kehidupan. Nanti contohnya seperti COVID tadi ya. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan presentasi, nantinya kalian tuh bisa mengkampanyekan bahaya virus dalam kehidupan dengan benar. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, silakan disimak ya. Pandemi COVID-19 masih melanda, membuat Obi, Ronald, Cinta dan Nadia bosan untuk terus di rumah. Mereka pun berencana untuk berkumpul di rumah Obi. Pada hari pertemuannya, mereka tetap menepati janji untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai akhirnya, Nenek Omi datang membawa minuman. Mereka pun memutuskan untuk membuka masker. Obrolan semakin seru tanpa ada yang sabar untuk kembali memakainya. Obi pun baru sadar kalau mereka tidak menggunakan masker lagi. Seketika, Obi sakit kepala. Hal pun teringat dengan kejadian sebelumnya yang memungkinkan untuk terjadinya penularan virus. Sakitnya semakin menjadi, Obi pun terjatuh. Saat membuka mata, seketika Obi bisa melihat banyak virus di sekitar mereka. Benar saja, mereka semua sudah terpapar COVID-19 dari Ronald, salah satu penderita tanpa gejala. Hingga saat ini, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 25 November 2020 sudah mencapai 511.891
kasus. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selalu ingat untuk lakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi risiko penularan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk menghindari 3R. Tempat aman, ruang sempit dan tertutup, serta rapat atau lebih tempat buka. Ingat, tetap waspada ya, karena teman dekat belum tentu sehat. Oke. Nah, jadi video tadi sudah selesai ya. Nah, tentang apa tadi videonya? Pandemi tentang virus corona. Di situ ada apa aja yang ditampilkan? Nongkrong. Lalu penularan virus COVID. Oke. Nah, di sini Pak mau nanya nih, di desa kita nih ada nggak sih kayak banner ataupun penyuluhan tentang COVID ada terjadi nggak di desa kita? Oke, coba Wulandari. Menurut pengalaman saya belum ada penyuluhan tentang COVID-19 di desa itu. Pembuatan kayak baliho, kayak pencegahan tuh ada nggak? Tidak ada Pak. Oke. Jadi pertanyaannya nanti kita dari pertanyaan Wulandari tadi ya, jawaban Wulandari ya, kita akan mencoba membuat tentang poster pencegahan COVID untuk desa kita di sini ya. Oke. Ya, potong. Baik, setelah nonton video tadi dan menjawab dari pertanyaan Bapak tadi tentang apakah ada tentang penyuluhan ataupun poster-poster baliho tentang pencegahan COVID sudah dijawab oleh kawan kalian oleh Wulandari, ternyata tidak ada ya. Nah, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu materi yang singkat di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita jelaskan bahwa kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Jadi, penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa menyerang berdasarkan inangnya. Sesuai dengan pernyataan di awal yang Inesto masih ingat tentang pembelajarannya, virus bisa menyerang manusia, tumbuhan, dan hewan, serta ada bakteri ya. Nah, ada pengertian sedikit saja, virus merupakan parasit. Jadi virus adalah parasit ya, udah kita bahas dari pertemuan sebelumnya juga. Infeksi virus itu bisa menyebabkan penyakit bagi inangnya yang diserang. Kalau dia menyerang manusia, berarti menyebabkan penyakit pada manusia. Dan hal yang sama juga pada tumbuhan dan hewan. Cara pencegahannya yaitu dengan imunisasi. Ya, ataupun menggunakan vaksin yang di awal tadi ada Sinovac dan Pfizer. Nah, untuk virus yang menyerang hewan, ini ada Bapak ambil contohnya beberapa saja, ya, yang sering kita alami juga di desa kita. Pertama ada virus rabies, yaitu virus yang menyerang anjing, kucing, kera, dan bahkan bisa menyerang manusia. Ya. Contoh yang kedua yaitu menyerang unggas. Ada Newcastle disease virus, itu menyerang unggas. Untuk yang sering kita bahas di pertemuan sebelumnya, masih ingat enggak yang menyerang burung-burung ataupun ayam? Penyakit apa tuh? Flu burung, ya. Kemudian ada juga menyerang sapi dan kerbau, artinya foot and mouth disease. Dia menyerang kuku dan mulutnya nanti. Pada sapi biasanya hewan-hewan ternak, ya, sapi, kerbau, kambing juga masuk. Kemudian yang terakhir di sini yang Bapak ambil contoh adalah virus Vaccinia menyerang sapi juga. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Ya, ada gejala-gejala seperti ini. Ini yang ayam, ya, unggas. Sedangkan yang ini foot, kuku, dan mulut ya. Penyakit yang menyerang sapi dan kerbau beserta hewan-hewan ternak lainnya. Jadi ada tanda kukunya tuh kayak melepuh seperti itu. Sedangkan virus rabies ada di atas. Dan contoh gambarnya sudah Bapak contohkan di pertemuan sebelumnya. Sudah banyak sekali ya. Nah, untuk selanjutnya tentang virus yang menyerang tumbuhan. Yang di pertemuan sebelumnya kita selalu bahas tentang tumbuhan tembakau terus. Nah, ternyata virus yang menyerang tumbuhan itu tidak hanya menyerang tumbuhan tembakau. Tumbuhan-tumbuhan lain juga bisa diserang. Contohnya di sini yang tembakau sudah kita sering bahas ya.
Jadi virus mosaik itu bisa juga menyerang kentang, juga bisa menyerang bunga-bunga, contohnya bunga tulip bisa juga. Nah, virus tunglo itu menyerang padi. Jadi nanti padi yang kita hasilkan itu tidak maksimal, kecil-kecil. Namanya virus tunglo menyerang padi. Kemudian ada virus tristeza menyerang jeruk. Jadi jeruk yang dihasilkan juga seperti gambar di sini. Berbintik-bintik kuning juga sama. Kemudian yang terakhir yang Pak contohkan, virus yang menyerang jeruk dan menyebabkan citrus vine pome degeneration. Ya. Ini yang di sini, dia menyerang daunnya. Daun si jeruk tadi, ya. Untuk contohnya gambarnya seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Lanjut. Kita bahas virus yang menyerang manusia. Nah, ini cukup banyak, cuma Bapak tidak mengambil semuanya, cuma Bapak mengambil yang sering kita jumpai lah. Nah, yang pertama, penyakit influenza. Virus yang menyebabkan influenza adalah orthomyxovirus, ya. Kedua, ada virus cacar air disebabkan oleh virus varicella, ya. Ada yang pernah kena cacar di sini? Pernah semua ya. Oke, ciri-ciri cacar itu seperti apa? Bintik-bintik, panas ya. Gatal, berair juga, betul. Kemudian ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang virus polio ya. Vaksinnya yang sudah dilakukan oleh posyandu terdekat ada ya. Yang menyebabkan penyakit polio adalah poliomyelitis nama virusnya. Selanjutnya ini yang sering kita salah ya. Demam berdarah. Banyak orang mengatakan demam berdarah diakibatkan oleh nyamuk, ternyata oleh virus. Nama virusnya adalah virus dengue, ya. Kemudian ini DNA, penggabungan DNA virus sama DNA bakteri. Tujuannya untuk perbanyakan antibiotik nantinya, pembuatannya lebih mudah. Terakhir untuk peta kromosom. Ini sangat penting untuk bidang kedokteran. Sampai sini adalah materi kita yang tentang peranan virus dalam kehidupan. Ya, jadi kesimpulannya peran virus ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau yang merugikan mayoritas dia menyebabkan suatu penyakit pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan. Sedangkan yang menguntungkan ada 4. Pertama, pembuatan vaksin dan kromosom. Jadi untuk pada materi peranan virus dalam kehidupan cuman hanya ada itu. Ada virus yang menguntungkan, ada virus yang merugikan. Itu saja ya. Sampai sini cukup jelas? Oke. Nah, baik, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bapak akan bagikan LKPD dulu ke masing-masing kelompok ya. Ya, setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan LKPD-nya. Masih kelompok sana. Ya, kelompok ini udah. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan seperti biasa, tuliskan nama kelompok kalian beserta kelasnya. Nah, cuman untuk LKPD ini agak sedikit berbeda karena di pertemuan sebelumnya kan udah Bapak kasih tuh LKPD-nya ya. Nah, Bapak sudah lihat rancangan kalian merancang ingin membuat poster. Nah, setelah itu kalian isikan jadwalnya tadi itu di bawah tanggal berapa yang tadi kalian sudah berkonsultasi dengan Bapak, kalian rekap ke situ. Isikannya di situ ya. Oke, selanjutnya ada tentang pembuatan poster. Nah, pembuatan poster tadi itu pada hari ini ya. Kita selesaikannya pada hari ini walaupun pekerjaannya sudah kalian cicil dari minggu lalu. Untuk yang terakhir nanti ada presentasi ya, jangan lupa. Setelah presentasi ada juga tuliskan pengalaman kalian ya. Di situ. Tuliskan pengalaman kalian tentang pembuatan poster ya. Untuk itu silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Oke. Nah, kerjakan posternya dengan baik ya.
kelompok ini ada kendala? Tidak ada. Sip. Kelompok ini? 2,5. Sip. Yang kelompok 4 ada pertanyaan enggak? Kenapa? Oh iya bisa. Ini nanti kamu berinya bentar ya. Nanti ini bisa kamu tempel kayak seperti slogan tuh boleh ya, tempel lah. Ataupun kalian tulis juga bisa ya. Oke, lanjutkan ya. Seperti biasa, kalau Bapak pasti dengan undian. Oke. Ya, silakan dicabut. Jangan Oke. sampai kita sengaja. Ini ada 2 kelompok ya pada kesempatan ini ya. Nah, silakan. Nampak Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan disebutkan kelompok berapa? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya. Yang ini? 3. Kelompok 3 mana? Maju-maju badikit. Maju badikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaskia. Di sini saya berperan sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Nama saya Kasmiati. saya Helsi Nurdiana. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai pencegahan dari COVID-19 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Helsi Nurdiana. Baik, saya Abdi ini ada mengenal COVID-19 sama penularan COVID-19. Jadi bagaimana cara penularan? Droplet COVID-19 ditularkan orang dengan COVID-19 melalui droplet diperkenalkan dengan ketika kita batuk. Bisa juga ditularkan dengan kita berjabatan tangan sama menyentuh barang yang disentuh orang lain lalu kita menyentuhnya kembali. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelompok lain apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Apa, Mas? Oke, silakan. Cynthia. Menurut saya bagus, prestasinya juga kelompokan dokternya juga bagus. Bagus ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, 2 kelompok sudah maju. Nah, setelah itu habis ini kalian balik lagi ke bangkunya masing-masing ya, dibentuk formasi awal. Ya, silakan dibentuk kembali. Baik, tadi kedua kelompok sudah maju ya. Jadi hasil penyampaian tentang posternya sudah cukup baik dan lengkap ya. Untuk kelompok pertama yang maju, kelompok 3 tadi tentang menjelaskan tentang COVID, sedangkan kelompok yang 4 tentang pencegahannya. Dan dari penyampaiannya juga cukup jelas. Mereka juga bisa menjawab tentang pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian. Nah, setelah ini kita kertas tadi pakai aplikasi namanya Quizzes. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan HP-nya. Ya, semuanya keluarkan HP dan koneksikan ke internet ya. Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Baik, HP-nya sudah dikeluarkan, sudah dikoneksikan ke internet. Sudah. Kalau sudah, boleh kalian klik ataupun langsung saja copy link yang ada Bapak sharekan di grup WA, di grup biologi itu ya. Kalian bisa klik, lalu sudah masuk ke webnya, masukkan kode di depan. 122266. Masukkan aja. Boleh sekarang coba. Bisa langsung kerjakan pada klik start ya. Langsung dikerjakan. Oke, langsung kerjakan.
menyimpulkan ya apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak mau coba minta tunjuk ke Cynthia. Cynthia, kira-kira apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini kami belajar pengenalan virus ada yang menguntungkan dan merugikan. Ya. Menguntungkan, memproduksi vaksin, memproduksi interferon, memproduksi provak, dan membuat tetap kromosom. Oke. Dan merugikan menyerang tumbuhan. Lalu apa lagi? Tumbuhan, manusia, dan hewan. Oke, tepuk tangan untuk Cynthia ya. Nah, coba Rizky, bisa nggak beri contoh yang menyerang hewan itu apa? Contoh virusnya, menyerang tumbuhan itu apa, dan manusia itu apa yang Rizky tahu? Kalau menyerang hewan itu Pak, rabies. Rabies, oke betul. Kalau tumbuhan itu musaik. Iya, Kalau manusia itu COVID. COVID. Oke, tepuk tangan untuk Rizky ya. Baik, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, Bapak mau tunjuk Fadilah, mungkin bisa merefleksikan apa sih yang kita lakukan pada hari ini. Pelajaran yang kami dapat hari ini dalam mengetahui dengan virus itu Ya, menguntungkan dan tidak menguntungkan. ya betul. Lanjut. Kedua, kami mendapatkan dalam membuat poster COVID-19 dan pencegahannya. Menurut saya itu menyenangkan. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Videonya seru enggak? Oke, sip. Tepuk tangan untuk Fadilah. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup? Oke. Jadi kita sudah sampai ke tahap akhir. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru ya, bab selanjutnya tentang bakteri nantinya ya. Tentang materi selanjutnya nanti kalian buka buku kalian, kalian baca-baca ya. Oke. Sampai sini benar-benar tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita siap-siap kemas ya. Belum pulang karena kita ganti jam ya. Oke. Nah, untuk itu silakan dipimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Fadilah lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.